Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anira Mutia Kamil, kelas MJ505. Melalui video ini, saya akan mereview 5 artikel yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Goklas. Yuk kita mulai mereviewnya. Artikel yang pertama berjudul Analisis Manajemen Risiko pada UMKM Konveksi Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Latar belakang. UMKM konveksi berperan penting dalam perekonomian karena menyediakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan pakaian. Namun, persaingan pasar yang ketat, perubahan tren mode, tuntutan kualitas, dan perkembangan teknologi menimbulkan berbagai risiko yang dapat menghambat pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang efektif. Tujuan penelitian, menganalisis risiko yang dihadapi UMKM konveksi dan mengidentifikasi strategi manajemen risiko yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan keberlangsungan usaha. Metode yang digunakan, penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor risiko. Implikasi, penerapan manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kerugian, dan memperkuat daya saing UMKM konveksi dalam menghadapi persaingan pasar. Hasil, risiko utama yang ditemukan meliputi risiko operasional, keuangan, sumber daya manusia, dan pasar. Strategi mitigasi seperti pemeliharaan mesin, peningkatan efisiensi, dan diversifikasi pemasok terbukti membantu mengurangi dampak risiko. Judul artikel yang kedua, penerapan ISO 31000 dalam pengelolaan risiko operasional di PT Sinar Multi Kemindo. Latar belakang, permintaan bahan kimia berkualitas tinggi meningkatkan seiring pertumbuhan industri kosmetik, makanan dan minuman, produk rumah tangga, serta produk pribadi. Kondisi ini menimbulkan berbagai risiko operasional, terutama terkait keselamatan kerja dan keamanan penyimpanan bahan kimia di gudang. Tujuan penelitian, mengetahui risiko operasional, klasifikasi dan penilaian risiko, strategi mitigasi, serta efektivitas penerapan manajemen risiko berdasarkan teori dan standar yang berlaku. Metode yang digunakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, dokumentasi, observasi lapangan untuk memahami alur kerja serta potensi bahaya operasional. Hasil, ditemukan adanya risiko operasional yang dapat diklasifikasikan dan dinilai, terutama terkait keselamatan kerja dan keamanan bahan kimia di gudang. Risiko tersebut dapat diminimalkan dengan strategi mitigasi yang sesuai dengan karakteristik operasional pergudangan bahan kimia. Implikasi, penelitian merekomendasikan evaluasi risiko secara berkala, pembangunan budaya keselamatan, pemanfaatan teknologi, peningkatan kerjasama, serta integrasi manajemen risiko dengan manajemen mutu untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas operasional. Judul artikel yang ketiga, manajemen risiko terhadap praktik akad hybrid pada pembiayaan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi perbankan syariah. Latar belakang, transformasi digital mendorong inovasi pembiayaan bagi UMKM oleh perbankan syariah. Salah satu inovasi tersebut adalah akad hybrid, yaitu penggabungan 2 atau lebih akad syariah dalam satu produk pembiayaan. Meskipun fleksibel, model ini menimbulkan tantangan terkait kepatuhan syariah dan kompleksitas risiko operasional di era digital. Tujuan penelitian, mengevaluasi efektivitas pembiayaan berbasis akad hybrid dalam mendukung UMKM serta mengidentifikasikan risiko dan tantangan penerapannya. Metode yang digunakan. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada 3 bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan Bank Mega Syariah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen kebijakan bank. Hasilnya, akad hybrid efektif dalam memperluas akses pembiayaan UMKM, khususnya di sektor perdagangan dan jasa. Namun, terdapat risiko seperti ketidaksesuaian implementasi dengan prinsip syariah, rendahnya pemahaman nasabah, serta kendala teknis dalam sistem digital.
Implikasi, Bank Syariah perlu meningkatkan sistem manajemen risiko berbasis teknologi dan memperluas edukasi digital terkait akad syariah bagi pelaku UMKM guna menciptakan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Judul artikel yang keempat, pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Latar belakang, manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia mengacu pada standar IFSB dengan diwajibkan oleh OJK bagi BUS dan UUS untuk memastikan operasional sesuai prinsip syariah. Penerapan manajemen risiko yang baik diduga berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Tujuan penelitian, mengevaluasi efektivitas pembiayaan berhasil. Tujuan penelitian, mengevaluasi efektivitas pembiayaan berbasis akad hybrid dalam mendukung UMKM serta mengidentifikasi risiko dan tantangan penerapannya. Metode yang digunakan. Penelitian kuantitatif dengan jenis ex post facto dapat penelitian kuantitatif dengan jenis ex post facto. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan uji validitas. Analisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, dan uji regresi linear sederhana atau SPSS 25. Hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikan 0,0000 lebih rendah dari 0,05 dan T hitung 7,165 lebih besar dari T tabel 1,986 sehingga HA diterima. Nilai R-square sebesar 0,363 menunjukkan bahwa manajemen risiko berpengaruh sebesar 36,3% terhadap kinerja bank syariah, sedangkan 63,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Implikasi, penerapan manajemen risiko yang baik terbukti meningkatkan kinerja bank syariah, sehingga bank perlu terus memperkuat sistem manajemen risiko sesuai standar IFSB dengan ketentuan OJK. Judul artikel yang kelima, manajemen risiko sebagai strategi penguatan UMKM retail pakaian di Dukuh Kebraten. Latar belakang, UMKM retail pakaian menghadapi berbagai risiko seperti persediaan, persaingan, dan ketepatan pasokan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko secara sistematis. Tujuan penelitian, menilai sejauh mana penerapan manajemen risiko pada UMKM retail pakaian berdasarkan aspek identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko. Metode yang digunakan. Menilai sejauh mana penerapan manajemen risiko pada UMKM retail pakaian berdasarkan aspek identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko. Hasil, tingkat penerapan manajemen risiko berada pada kategori tinggi, identifikasi risiko 4,3 dan pengukuran risiko 4,1. Sudah baik meskipun belum sepenuhnya optimal dalam analisis risiko operasional dan frekuensi kejadian. Pengelola risiko memperoleh nilai tertinggi 4,45 melalui monitoring stok, pelatihan karyawan dan cadangan, dan digitalisasi pencatatan. Implikasi, UMKM telah memiliki fondasi manajemen risiko yang kuat, namun perlu meningkatkan evaluasi rutin, dokumentasi, serta sistematis proses agar pengelolaan risiko lebih komprehensif dan berkelanjutan. Itu dia review dari 5 artikel yang berkaitan dengan manajemen risiko. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.